Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Bison, yaitu mata-bor kayu atau hole saw yang disebut ya. Jadi untuk melubangi kayu ya. Jadi kita di sini punya banyak varian ukurannya, bukan cuma satu tipe. Nah, sebelumnya ada mata hole saw yang tengahnya bolong ya, yang bahannya seperti plat. Nah, ini dia melubanginya benar-benar sampai tengahnya dia habis ya. Tapi di sini kita menjualnya dengan satuan. Jadi kalian bisa tentukan sendiri ukuran berapa yang kalian butuhkan. Jadi tidak semuanya kalian bisa beli satu set ya. Di sini biasanya kita jual per piece. Nah, pertama di sini mungkin kita bisa lihat bentuknya dulu untuk packingnya seperti ini ya. Ini sampel yang ukuran 38 mili. Ya, wadahnya blister plastik dan kalian bisa lihat bentuknya. Ini kita bisa buka sedikit ya. Oke, di sini bahannya besi, full besi ya. Dan di sini ada 5 buah mata pisau atau mata yang lancipnya tajamnya. Pertama di tengah untuk senternya, lalu ada 4 sisi yang tajam itu untuk pinggirannya ya, pembatas pinggir. Lalu di samping kiri ada 2 buah pisau untuk mengikis si bagian kayu yang bagian dalamnya ya. Jadi dia akan terkikis semua, tidak tersisa ya. Jadi semuanya akan terkikis. Mungkin kita akan coba sebagai sampling nanti untuk bahannya sendiri seperti ini. Kualitasnya ya sangat bagus, lumayan. Mungkin kalian bisa nilai sendiri setelah pengetesannya ya. Oke, kita langsung ke ukurannya dulu. Untuk bentuk hampir sama, cuma hanya beda diameter saja ya. Di sini ada yang ukuran diameter 15 mili atau 1,5 cm. Oke, mungkin kita akan sedikit ukur panjangnya. Nah, di sini panjangnya hampir sama semua ya. Di sini kita akan lihat tinggi dari yang ukuran kecil dan juga panjang dia sama. Ini tingginya sama, jadi kita akan coba ukuran tingginya dan juga mungkin badannya ya, apakah bisa di mata bor 10 mili atau tidak. Di sini tingginya ini untuk mewakili semua ya, di sini dikarenakan tingginya sama. Di sini tingginya 78,4, jadi hampir 8 cm tingginya. Paling untuk pengeboran maksimal kedalamannya mungkin di sini ya, di 5 sentian, 4,8,7 ya sini, dikarenakan di sini ada kepala bor yang menjepit ya. Otomatis hanya di bagian sini yang bisa untuk pengeboran. Oke, lanjut. Nah, untuk bagian belakang dia bentuknya heksagon ya, jadi tidak gampang selip ketika mungkin kepala bornya tidak terlalu kencang. Ini ukurannya 6,3 mili. Jadi di bor 10 mili atau bor cordless itu masuk dan bisa dipakai. Lalu di sini setelah 15 mili kita ada ukuran 16 mili dan juga 18 mili. Bentuknya sama semua. Lalu ada 19, ada 20, ada 22. Biasanya ukurannya genap ya, atau enggak yang umum digunakan 22, 25, langsung ke 28, 30, lanjut 32, 35, 38, 40, 45, dan terakhir ya ukuran 50. Nah, kita lihat yang paling besar itu ukuran badannya sampai berapa mili untuk mata bornya ya, kepala bornya. Nah, di sini ukurannya 8,8 dan yang paling besarnya di sini ada di 9,7. Jadi mata bor 10 mili masih bisa pakai hole saw ini. Cuman ya kalian bisa sesuaikan ya. Jadi apakah cocok mesin bor kecil menggunakan mata bor yang besar. Jadi jangan terlalu dipaksa pemakaiannya, dikarenakan tenaganya tidak sebesar mesin bor yang 10 mili. Kalian harus rada hati-hati menggunakan hole saw, dikarenakan hole saw seperti ini dia akan memerlukan beban yang lumayan berat ya, dikarenakan kayu itu kalau misalkan di bor dia akan lebih itu, apalagi terlalu ditekan mungkin si bor itu akan bisa cepat panas atau mungkin kalau bisa jadi terbakar ya, dikarenakan torsinya mesin bor yang kecil itu tidak terlalu besar. Harus berhati-hati menggunakan mesin bor yang kecil ya, 10 mili itu rata-rata banyak kerusakan di situ ya. Jadi salah pemakaian, yang penting masuk asal pakai mesinnya kebakar. Oke, mungkin kita langsung aja coba pengetesan di mata bor paling kecil dan juga paling besar. Kita coba
Jadi untuk mewakili apakah worth it atau tajam atau tidak, hasilnya seperti apa, kita bisa lihat menggunakan mata bor ini. Oke, kita langsung aja ke tempat prakteknya. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan bor ID500. Pertama saya akan mencoba mata bor yang paling kecil. Oke, kita langsung aja coba. Jadi saya menggunakan kayu yang lumayan tebal. Kita coba aja. Coba sekali lagi. Oke, mungkin untuk hasilnya kalian bisa lihat seperti ini ya. Ini yang tadi dua. Untuk belakangnya seperti ini. Nah, harusnya kalian bisa melakukan jangan seperti ini ya. Ini hanya untuk mencoba. Jadi kalian bisa posisinya seperti ini di kayu atau di apa bawahnya. Jadi agar ketika dia akan sampai tembus tidak sampai kena tekanan ya. Jadi agar bawahnya juga dia lebih rapi sama seperti ini. Ini hanya masalah teknik doang. Untuk hasil pasti kalau misalkan dia tertahan dengan benda lain atau tidak mengambang seperti ini, dia akan lebih bagus lagi, lebih halus lagi hasilnya. Kita coba yang paling besar. Jadi ini untuk mewakili ya. Jadi tidak semua kita coba karena durasi juga ya. Nah, biasanya kalau misalnya makin besar bebannya dia akan lebih berat ke mesin. Jadi sesuaikan juga mesin yang kalian pakai ya. Kalau lubangnya kecil, mesin bor kecil juga masih bisa. Kalau besar harus lebih hati-hati pakainya. Tetap di kayu yang sama yang tadi ya, kita beda posisi aja. Ini kayunya dia tidak terlalu rata, jadi untuk mendapatkan senternya kurang pas ya. Tapi hasilnya bisa lihat ya, sangat rapi. Ini karena kan mata bornya lebar ya, jadi rada ke samping. Dan posisi juga kita rada miring ya. Tapi hasilnya bisa lihat dengan kayu setebal ini dan mata bornya seperti ini ya. Nah, ini sama sekali tidak ada sisa untuk bagian tengah ya. Dia akan jadi serabut seperti ini. Dan untuk kondisi pisau sendiri dia masih sangat baik, sangat tajam. Oke, mungkin sekian untuk pengetesannya. Oke, jadi sudah lihat ya untuk hasilnya seperti apa dari mata bor Bison ini. Jadi kalian bisa nilai sendiri untuk hasilnya, dan saya rasa masih sangat worth it untuk kalian beli dikarenakan pisaunya cukup tajam mata bornya, dan juga hasilnya juga cukup rapih. Untuk pinggirannya, kalau misalkan untuk bagian bawah kalian bisa mungkin ketika ingin mencapai tembus ya, kalian bisa tekanannya bisa dikurangin karena kan sudah tipis, jadi terkena tekanan dia akan jebol. Kalian bisa mengurangi tekanannya juga ketika pengeboran, atau juga mungkin bisa posisinya jangan sampai ngegantung ya. Jadi ketika pengeboran ya harus ada alasnya di bawah, jadi media buat penahannya, jadi agar hasilnya lebih rapih lagi. Oke, sekian untuk video pengetesan dan reviewnya. Semoga membantu kalian yang ingin membeli produk dari Bison ini sebagai referensi ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri bagus atau tidak, kalian bisa tentukan sendiri. Sekian video dari saya, jangan lupa klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.